محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, malam hari ini kita akan kembali mengingat-ingat salah satu dalam etika Islam atau adab Islam, yakni adab Islam terhadap lingkungan. Sebagai pengingat kita akan peristiwa besar yang baru saja terjadi dan sampai hari ini masih belum tuntas, baik di Sumatera maupun di Aceh. Di sisi yang lain, ketika kita melihat berita, kita melihat bagaimana penjelasan tentang megatrust istilahnya. Ada bencana besar yang akan terjadi dan saat ini prediksi atau informasi kehati-hatian yang disampaikan oleh para ilmuwan itu adalah terkait dengan patahan Indo-Australia. Patahan ini menurut teori harusnya energinya itu sudah meledak, Bapak Ibu. Karena retakan itu ada di wilayah Jawa. Yang secara teori ketika energi itu sudah keluar, sudah ada pergeseran, maka setelah itu stabil. Akan tetapi ada yang menyampaikan ini harusnya sudah keluar energi itu, tapi sampai hari ini belum keluar. Ada juga yang menyampaikan khawatirnya energi itu yang seharusnya keluar tertahan, sehingga nanti ketika keluar maka ledakannya akan sangat besar. Ada yang memberikan simulasi dengan apa? Dengan hilangnya sebagian wilayah selatan Pulau Jawa. Air, estimasi ini keilmuan, air bisa setinggi 20 sampai 30 meter di Jawa. Namun sekali lagi, ketika hal tersebut terjadi, kita sebagai manusia biasa, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini mengingatkan kembali bahwa penyebutan rahmatan lil alamin di dalam Islam, kita ini dikenalkan hablum minallah, dikenalkan juga hablum minan nas, dikenalkan juga napa malih? Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, dengan kita sesama manusia. Selain itu, alam terhadap lingkungan kita. Tidak hanya manusia, namun apa yang ada di sekitar kita, alam, hewan, itu juga bagian dari kita berusaha untuk menjalin hubungan yang baik. Sehingga malam hari ini saya akan menyampaikan potongan-potongan ayat dan hadis terkait dengan etika atau adab kita sebagai orang Islam terhadap lingkungan kita. Dan sebagai awal, mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat ke-30. Insyaallah di antara kita banyak yang sudah hafal dan sering mendengar ayat ini tentang satu kata yang memberikan makna yang sangat berharga bagi hidup kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi
khalifah. Bapak Ibu, apa makna khalifah? Apa arti khalifah? Memimpin. Yang tadi mimpin sholat itu disebut imam. Khalifah atau bukan? Khalifah juga. Oh, beda konteks. Baik. Khalifah dengan imam beda konteks. Kalau pemimpin negara itu penyebutannya apa dalam bahasa Arab? Presiden dalam bahasa Arab? Amir. Ada yang menyebut Amir. Sayyidi Rais, tuanku presiden, bahasa Arabnya itu. Rais. Kita mengenal ada Rais Am. Ya, kenapa Rais Am? Nah, ketua umum. Nah, pemimpin juga. Dikatakan rijalu qawwamuna 'alan nisa. Terjemahnya apa? Rijal itu laki-laki, qawam pemimpin. 'Alan nisa laki-laki. Apakah khalifah itu juga bukan qawam? Banyak ternyata, Pak. Penyebutan kata pemimpin itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ul, ada ra'in, ada mas'ul. Artinya juga pemimpin. Kenapa di Al-Quran penyebutannya khalifah? Bukan sultan, bukan rais, bukan al-imam, tetapi khalifah, penguasa. Ada yang menyebutnya penguasa yang memiliki otoritas. Kalau jenengan kembali membaca tafsir, kata khalifah itu lebih dekat dengan fungsi manajerial. Jadi fungsi sebagai seorang yang mengelola atau terkait dengan fungsi turun-temurun, keturunan. Jadi makna khalifah, orang yang mengelola, itu bukan berarti malik. Bukan berarti dia ini seorang raja, atau bukan juga berarti bahwa dia ini adalah pemilik. Karena sejatinya seluruh alam semesta ini milik siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya bukan milik kita, milik Allah. Oleh karena itu Imam Al-Qurtubi menyampaikan, kematian itu memisahkan dua hal. Yang pertama, kebahagiaan sehebat apapun akan kita tinggalkan ketika mati. Maka jangan berlebih-lebihan ketika memiliki harta. Yang kedua, kematian itu memisahkan semua wujud kesedihan yang kita alami. Oleh karena itu, kita tidak boleh berputus asa. Wala tayyasu min ruhillah. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Karena nanti kalau mati, kesedihan itu akan kita tinggalkan. Dan ketika kita masuk jannah, maka ketika kita di jannah ditanya, apakah engkau pernah susah dalam hidup? Padahal yang ditanya ini orang yang paling susah. Dia mengatakan tidak pernah. Tapi orang yang paling bahagia di dunia lalu masuk neraka ditanya, apa engkau pernah bahagia? Jawabannya tidak pernah. Nah inilah yang sekali lagi mengingatkan kita bahwa setiap kita ternyata menjadi khalifah, menjadi orang yang mendapatkan amanah untuk mengelola banyak hal dengan bidang dunia kita masing-masing. Sehingga kita diingatkan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Lalu kemudian kita mengingat kembali apa jawaban malaikat ketika mendengarkan hal tersebut. Aku akan melantik manusia menjadi khalifah. Qalu
ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka para malaikat berkata, apakah engkau Allah hendak menjadikan orang yang berbuat fasad, orang yang berbuat kerusakan, fiha di sana, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara sedangkan kami senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Allah menjawab dengan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Dan hal tersebut sampai hari ini kita menyebutnya tahun 2025, setelah ini berakhir menjadi tahun 2026, kita juga ternyata masih belum memahami bahwa kita ini adalah seorang khalifah. Mari kita lanjutkan. Surat Al-A'raf ayat ke-56. Surat Al-A'raf, surat nomor 7, ayat ke-56. Kita diingatkan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Bumi ini pernah mengalami proses semuanya hancur, semuanya tenggelam, kecuali Nabi siapa yang bertahan di atas kapal? Nabi Nuh. Dengan nopo mawon yang ada di atas kapal? Hewan sepasang, selain itu sebagian manusia. Ternyata peristiwa tersebut dulu kita hanya membacanya, bayangkan yo opo banyu sakmono dukure. Dan hari ini kita beberapa kali melihat kejadian tersebut. Aceh pernah terjadi tsunami, ya. Ini kalimat dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, Mualim. Beliau menyampaikan begini, ketika tsunami, airnya tinggi, namun beberapa jam kemudian surut. Airnya bersih, airnya tidak bau, dan tidak membawa kayu. Ya, tidak membawa kayu gelondongan. Tapi sekarang ini ada banyak keanehan, kata beliau. Yang pertama, air yang datang itu warnanya hitam, pekat. Airnya berbau. Kemudian 8 hari 8 malam hujan tidak berhenti. Dan juga yang terbawa saat ini bermacam-macam. Di antaranya kayu yang daya dorongnya bisa menghancurkan wilayah yang dilalui. Kemarin ketika diwawancarai Najwa Shihab, beliau menangis. Di antaranya nasihat yang berharga, kita akan sering kecewa ketika bersandar kepada manusia. Dan rindu sekali sebenarnya kita memiliki pemimpin yang ketika menyampaikan sesuatu seringkali mengingatkan akan ketakwaan kepada Allah. Kembali berulang kali menyebut nama Allah. Itu jarang sekali di Indonesia ini. Yang banyak ketika terjadi sesuatu yang dibaca adalah data. Gitu. Bahkan kemarin sempat ramai gara-gara ada yang menyampaikan ini momentum yang baik. Rawame pun netizen. Dan di sini kita juga diingatkan ternyata kerusakan demi kerusakan tersebut terjadi karena siapa Bapak Ibu?
manusia yang ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah. Inilah realitas. Bahkan yang sempat beliau sampaikan itu, dan yang saya herankan adalah ketika tsunami itu tidak ada mayat yang telanjang, gitu. Saat ini mayat itu telanjang. Bahkan di dalam mobil yang berderet-deret itu berhenti, ternyata di dalamnya ada mayat. Kita bayangkan kengerian yang, ya Allah. Namun hal seperti itu ada saja lidah yang menyampaikan bahwa tidak seserem di media sosial. Padahal kejadiannya sudah seperti itu. Kita diingatkan di dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ya. Surat ke-30 ayat ke-41, seringkali kita dengar zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Maknanya, 3 ayat tadi mengingatkan Al-Quran menyatakan bahwa kerusakan lingkungan adalah akibat ulah manusia. Polusi, penebangan hutan, pencemaran air, eksploitasi yang berlebihan, dan sebagainya. Bukan karena ulah hewan, bukan karena ulah jin, tetapi oleh ulah manusia. Bahkan hewan yang jauh lebih kuat dari kita sekalipun ternyata mati tertimbun kayu, gitu. Beberapa ditemukan video itu bangkai gajah, bayangkan gajah yang begitu kuat, kentir, kedorong kayu. Ada salah seorang teman yang dulu rumahnya di Barengkerajan. Sudah saya WA sampai hari ini belum ada jawaban. Kami masih menunggu kabar bagaimana kondisi dia dan keluarganya. Dulu rumahnya Barengkerajan, kemudian menikah dapat orang Aceh. Saat ini belum ada kabar sampai hari ini. Baik, mari kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat ke-205. Surat Al-Baqarah ayat 205. Adakah yang menemukan terjemahnya? Mohon dibacakan. 205 surat Al-Baqarah. Dia berjalan untuk membuat kerusakan serta merusak tanaman dan ternak. Baik, yang dimaksud dengan ia atau dia ini siapa, bro? Di dalam ayat manusia yang bagaimana berarti? Yang khalifah tadi, yang ditugaskan sebagai khalifah. Di dalam tafsir disebutkan orang-orang ini bukanlah orang beriman, penyebutan. Orang-orang ini adalah orang-orang fasik, orang-orang munafik yang seolah nampak baik, namun dia justru melakukan kerusakan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu, apa jawabannya? Innama nahnu muslihun.
Ketika diingatkan, sampai niki ojo nggawe kerusakan, apa kata mereka? Justru aku iki sing melakukan perbaikan. Ojo ngono cak, gak oleh. Keliru kon. Sing bener ya kaya aku ngene iki. Justru inilah yang ayatnya lebih banyak dibanding pemahaman tentang orang-orang kafir. Awal-awal surat Al-Baqarah ya. Penyebutan mukmin jelas, kafir jelas, sementara orang-orang munafik, orang-orang fasik panjang sekali ayatnya. Menunjukkan betapa rumitnya jiwa mereka. Dan di sini orang-orang semacam itu, mereka akan mengatakan kami ini melakukan perbaikan, tapi justru mereka lah yang melakukan kerusakan. Wa idza ra'aitum tu'jibuka ajsamuhum yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusubum musannada. Dia ini seperti kayu yang paling kuat menopang bangunan. Ternyata besar, nampak bagus, nampak kuat, ternyata ini adalah kayu yang paling keropos. Itulah mereka. Jadi seolah-olah ketika kita mendengarkan kalimatnya, oh iya bener ya, ternyata bejo nih. Tetapi karena kepiawaiannya menyampaikan, banyak manusia yang terperdaya. Nah ini kehati-hatian. Karena banyak orang hari ini kita temukan orasinya, Masya Allah, luar biasa. Tapi di balik itu mengerikan sekali. Dan orang-orang fasik merusak tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Wallahu la yuhibbul fasad. Kemudian kita juga diingatkan kembali ke surat Al-A'raf ayat ke-31. Insya Allah ini menjadi rumus kita juga. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Tadi disampaikan wallahu la yuhibbul fasad. Di sini disampaikan innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Hari ini, ketika kita melihat kerusakan alam, itu sudah jauh dari kata-kata berlebihan. Bahkan keuntungan yang diperoleh itu sampai tidak bisa dibukukan, kerugiannya sampai tidak bisa dituliskan. Bapak Ibu, bagaimanakah seorang pencuri dikatakan serius bertobat? Potong tangan? Apakah dia rela menyerahkan dirinya? Atau harus dikejar-kejar? Potong tangan saja Bapak Ibu, dikatakan serius untuk berhenti? Atau dia benar-benar tobat? Apalagi? Betul. Berhenti melakukan pencurian. Yang kedua, harus mengembalikan barang yang pernah dia ambil tidak hak dari orang lain. Bagaimana seorang pencuri dikatakan bertobat sementara dia beristighfar, ya Allah, astagfirullah, ampuni saya, tapi di belakang barang curiannya tidak dikembalikan. Kok enak? Oleh karena itu, jenengan pernah membaca sirah Sayyidina Umar bin Khattab. Ada orang bermaksiat, ada orang melakukan kesalahan, oleh Sayyidina Umar diingatkan. Lalu apa kata orang bermaksiat ini? Katanya begini, aku melakukan hal tersebut itu karena takdir Allah. Ya napa jenengan? Aku melakukan maksiat itu ya
Gusti Allah sing takdir aku maksiat. Ah, diri dari Allah. Napa jawaban jenengan? Iya. Ya saya tak maksiat pisan ya keduakan ya. Tapi Sayyidina Umar tidak, beliaunya juga cerdas. Apa kata Sayyidina Umar? Aku juga ditakdirkan Allah untuk menghukummu. Ya, kalau semuanya dipandang loh, ini kan sudah takdir bencana ini. Enak nih kalau. Tidak ada orang dihukum. Dan tentu yang nyolong atau aku ditakdir nyolong pak. Oh iya ya, siapa bos? Bisa ngoten sedanten nih. Sehingga di sini sekali lagi seseorang yang dikatakan bertobat, serius bertobat, maka dia harus menghentikan kelakuan buruknya. Kemudian jika ada hak orang lain yang tidak menjadi haknya, harus dikembalikan. Karena jika tidak, maka tidaklah disebut dengan benar-benar taubat. Tidaklah disebut dengan taubatan nasuha. Karena tidak mungkin bagaimana dia bergelimang harta hasil dari sesuatu yang haram, bajunya haram, kemudian dia bermohon kepada Allah, sementara banyak hal yang haram, makanannya haram, minumannya haram. Wakulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi janganlah berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Larangan israf atau pemborosan adalah dasar etika konsumsi. Di antaranya konsumsi energi, konsumsi air, konsumsi pangan, dan sumber daya. Kita masih ingat insya Allah pelajaran kita dulu menghafal undang-undang bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh pun diaman tidak nih ini Pak Agus nih terus katanya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan gitu. Tapi realitanya sekarang prakteknya kalau kita Bapak Ibu, Masya Allah, banyak orang luar Indonesia, orang luar negeri itu melihat Indonesia itu, undang-undangnya jos, bahkan dicontoh negara lain. Kita ini undang-undang apa yang tidak punya? Lengkap. Bahkan saking banyaknya aturan dan undang-undang, kadang undang-undang satu dengan yang lainnya berbenturan. Gitu? Saking katai undang-undang. Tapi pertanyaannya, nah ini gue. Apa nih gue? Surat Al-Jum'ah. Ya Allah, saya kok lupa. Permisalannya itu seperti keledai yang membawa buku. Kenapa nih gue ayatnya? Kamathalil khimari yahmilu asfaro. Yeah. Seperti keledai, seperti khimar yang membawa buku, membawa kitab. Undang-undangnya banyak. Sampai istilahnya teman-temannya hukum niku enten pasal niku pasal karet. Lho kan berarti saking lentur ini. Diolor-olor niku saged nggih. Tapi kemudian ternyata aplikasinya hari ini hukum itu nampak sekali kalau tajamnya ke sehingga nilai keadilan itu seolah-olah sekarang, tapi realitanya kita temukan banyak tagar mengatakan no viral, no justice sampai ngoten. Kalau tidak viral tidak ada keadilan. Nah di sini sekali lagi kita diingatkan terkait dengan larangan israf pemborosan
konsumsi energi, yakni air, pangan, dan sumber daya, tidak boleh berlebihan. Israf saja atau pemborosan saja tidak boleh, apalagi takzir. Kita menyebutnya mubadir. Artinya memanfaatkan hal tersebut tidak lagi untuk kebaikan, tapi untuk bermaksiat. Ini jelas-jelas dilarang. Mu'alim kemarin sempat menyebutkan, nah ini karena saya melihatnya lengkap ketika dengan Najwa itu, ya walaupun beliau tidak menyampaikan jelas, tapi ada juga bupati yang untuk menghilangkan kesumpekannya itu, iya ada yang umroh, ada satu lagi itu karaoke kalau tidak salah, karaoke. Tapi beliau menyampaikan sekilas kemudian berhenti, setelah ditanya oleh Najwa, berhenti. Ya seperti itulah jawabannya begitu. Jangan bayangkan. Wayane rakyat susah, bupatine sumpah, karaoke. Ya nopo kalau seperti itu ya Allah. Bahkan beliau mengingatkan kalau bupati itu cengeng lebih baik mundur saja. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Mari kita lihat surat ke-45 ayat ke-13. Surat ke-45 ayat 13. Surat ke-45 adalah Al-Jathiyah. Mohon dibacakan terjemahnya. Ayat 13. Sebagai rahmat darinya, sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Dan Dia Allah telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi seluruhnya. Jika bukan karena Allah, maka kita juga tidak akan mampu memanfaatkannya. Kita bisa bayangkan kalau kemudian gajah, harimau, itu demo. Demonya datang ke rumah-rumah warga. Waktu nanti dengan medal. Wong harimau satu saja kita ketir-ketir, apalagi kalau itu rombongan. Tidak ditundukkan oleh Allah. Benar-benar liar datang ke rumah kita. Gajah, kemerutut datang. Atau kita sudah ditunjukkan ketika kemudian air itu tidak tunduk kepada manusia. Dan bentuk ketundukan ini, tunduk kepada Allah, itu adalah nikmat yang bisa manusia manfaatkan, tetapi bukan alasan untuk dieksploitasi habis-habisan. Pohon itu ketika bisa bergerak seperti di film-film, mboten wedinya. Lapo, uwit ngamuk. Wong menungso ngamuk mawon pun medeni, uwit ngamuk nih yo napa? Waya digeraji ngamuk uwite. Jika bukan karena Allah, bukan ditundukkan oleh Allah, kita tidak akan mampu untuk memanfaatkannya. Saya akan sampaikan ini sedikit-sedikit ya. Ada cukup banyak hadis terkait tentang etika lingkungan. Ma min muslimin yaghrizu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayr aw insan aw bahimah illa kana lahu bihi sadaqah. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh burung, dimanfaatkan oleh manusia untuk berteduh atau binatang, kecuali itu menjadi sedekah baginya. Saya pernah membaca salah satu buku tentang seseorang, dia bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, orang biasa yang ketika sedekah
maka dia bentuk sodakohnya adalah menanam pohon. Dan ketika meninggal dunia, ternyata yang ikut untuk merawat sampai dengan menguburkan itu banyak. Bahkan tetangganya pun heran. Duh, ini kenal dari mana? Kok tiba-tiba banyak orang datang? Ternyata beliau ini terkenal dengan apa? Terkenal dengan sodakohnya, yaitu menanam pohon. Membantu lingkungan, membantu masyarakat tidak hanya di daerahnya tapi di tempat lain dengan apa? Dengan menanam pohon. Sehingga banyak lingkungan yang dibantu oleh Bapak ini menjadi lingkungan yang asri, lingkungan yang sejuk. Kita hari ini lebih-lebih di perkotaan ya, seperti kita di perumahan, itu kan juga mengalami hal yang sama. Berapa kali saluran irigasi kita dibetulkan, diganti yudit dan sebagainya. Kita baru saja memiliki bosem ya, waduk, memiliki waduk yang semuanya tidak lain adalah untuk berupaya mengkondisikan agar lingkungan kita aman, tidak banjir. Namun di sisi yang lain, kita juga menemukan banyak orang yang tidak terbiasa membuang sampah di tempat sampah. Dan tidak merasa bersalah. Kalau kita kelola saja, sungai yang begitu besar, kadang niku enten spring bed ya, enten kasur, gitu. Boten terima sampah sak kresek abang, boten. Lebih dari itu. Ya, kok sakit. Oh, enten kulkas barang, patos amrih. Enten kulkas mesin cuci kok kayak hadiah lomba kan ya. Ya Allah. Niku hadiah 17-an lah niku. Kadang itu, ya Allah, kita ini sudah ngaji Bapak Ibu, jika masih melakukan, mari kita hentikan. Mengajari anak kita. Anaknya di depan, bapak nyetir sepeda, ibu di belakang, gembol kresek awageng. Nah, setelah itu mendekat ke sungai, langsung yuk, anaknya melihat. Kira-kira itu pendidikan ketika dewasa. Niru, emak biyen ngene tak tiru koyo ngene. Nah, niku. Itu satu orang ping, belum sampai industri. Ya Allah. Tambah. Baik, mari kita lanjutkan. Bahkan in qamatis sa'ah wa fi yadi akhadikum fasilah. Ini terkait dengan fasilah. Fa in istata'a an la yakuma hatta yaghrisaha falyaf'al. Jika kiamat terjadi dan di tangan salah seorang dari kalian ada bibit tanaman, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat itu datang, hendaklah ia menanamnya. Kiamat kurang kali dinten itu. Kita masih berusaha untuk menjaga lingkungan, memberikan manfaat, melakukan sesuatu yang baik. Padahal dikatakan jika kiamat akan terjadi, artinya dekat sekali. Di dalam hadis yang lain, kita juga diingatkan fi kulli kabidin rabbati ajrun. Pada setiap makhluk hidup, hewan, terdapat pahala bagi orang yang berbuat baik kepadanya. Bahkan seorang wanita dihukum oleh Allah gara-gara memiliki kucing, kemudian ketika dia meninggalkan rumah, kucingnya tidak dibebaskan sehingga mati. Termasuk coba jenengan baca ini bagi pecinta hewan, pecinta burung. Seperti apakah adab atau etika Islam terkait dengan memelihara burung
kicau, diletakkan di kurungan, dan seorang diri. Nah, itu dia. Kalau ada gandengannya, beda hukumnya. Tapi kalau sendirian, dipek ngoceh tok, seperti apa aturannya, etikanya dalam Islam? Ya kita bisa bayangkan bahwa Bapak jenengan di kerangkeng begitu lama, diberi makan minum tetap, tapi di kerangkeng tidak boleh ketemu perempuan. Kira-kira niku ngoceh karena memang ngoceh enak, nopo stres. Saya kalian nanti kepikiran apa nih, nggak bukan paham. Iki ngoceh iki stres soalnya, bisa stres wah iki sing duwe kita tanggung jawab iki nek manuk sampai stres. Ini harus kita perhatikan adab etikanya ketika memiliki peliharaan yang kita kurung. Katen. Baik, saya lanjutkan sedikit. Kemudian kita juga diingatkan, janganlah salah seorang dari kalian buang air di air yang tergenang dan tidak mengalir. Ini jelas karena kebersihan air itu sudah diatur oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Kehati-hatian kita. Monggo. Allahu Baik, Bapak dan Ibu, sebagai penutup, saya sampaikan satu hadis yang insya Allah akan cukup menjelaskan terkait dengan larangan menyakiti hewan dan memotong pohon tanpa alasan yang jelas. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, man qata'a sitratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Barang siapa yang menebang pohon sitrah, pohon sitrah itu bidara. Dalam bahasa Indonesia disebutkan pohon bidara.
namun secara luas ini penyebutan untuk seluruh pohon. Barang siapa menebang pohon tanpa alasan yang benar, Allah akan membenamkan kepalanya ke dalam neraka. Sekali lagi, barang siapa menebang pohon tanpa alasan yang benar, Allah akan membenamkan kepalanya ke dalam neraka. Imam Abu Dawud pernah ditanya tentang hadis tersebut, lalu beliau menjawab, secara ringkas, makna hadis ini adalah bahwa barang siapa menebang pohon bidara, atau dalam makna yang luas menebang pohon di padang pohon, artinya di hutan, atau di tempat yang banyak pohon sekalipun, namun dengan sia-sia dan zalim, padahal itu adalah tempat untuk berteduh para musafir dan hewan-hewan ternak, maka Allah akan membenamkan kepalanya ke dalam neraka. Saya kira penjelasan ini cukup jelas, sehingga kita juga harus hati-hati terkait dengan pengkondisian lingkungan kita. Argumentasi apa yang membenarkan kita untuk melakukan hal ini dan hal itu, bertentangan dengan agama atau tidak. Nah, sebagaimana kita ketahui hutan, Bapak Ibu, pohon itu punya keseimbangan dengan tanah, gitu. Akar pohon itu mengikat tanah agar tanah tidak longsor. Bahkan ketika hujan lebat, pohon itu menyerap air cukup banyak, sehingga kemarin itu ada salah satu video, ada pohon besar di hutan itu ketika ditebang keluar air yang sangat banyak. Nah, itulah kenapa ketika hujan maka air itu benar-benar terserap dan aman di tanah. Namun ketika pohonnya hilang, selesai. Maka longsor terjadi, maka banjir bandang pun terjadi. Ini pengingat kita agar hati-hati dalam kehidupan kita. Kita tidak berharap kita masuk neraka karena urusan lingkungan, baik menyakiti hewan dengan alasan yang tidak jelas, atau kita melakukan kerusakan lingkungan. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini sebagai pengingat bahwa kita ini adalah khalifah, memiliki etika dalam Islam untuk turut serta menjaga lingkungan kita. Ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan Bapak Ibu? Jika tidak, kita akhiri dengan sholat berjamaah. Baik, mari kita tutup dengan istighfar. Wonten, monggo. Okay. Okay, baik. Satu, jika pohon itu miliknya, maka kita tidak perlu izin. Jika itu milik orang lain, maka kita perlu izin. Jika pohon itu milik umum, maka perlu ada musyawarah. Misalkan pohon itu ada di lingkungan kita, namun di tanah milik umum, misalkan fasilitas umum, maka hal tersebut ada musyawarah yang biasanya kita lakukan untuk memperbaikinya. Terkait dengan memotong dahan, memotong ranting yang mengganggu, maka hal tersebut tidak dimasalahkan karena dianggap mengganggu. Yang menjadi persoalan adalah ketika pohon itu justru melindungi, sebenarnya tidak mengganggu, bahkan pohon itu cukup teduh untuk ikut menjaga oksigen udara kita, lalu kemudian kita tebang karena alasan eksploitasi, karena alasan uang dan sebagainya. Hal tersebut yang dilarang. Tapi di sisi lain, ketika kita ini memiliki lahan hutan yang memang hal tersebut aman,
untuk produksi, sekali lagi catatannya, perhitungan tidak berlebih-lebihan, itu benar-benar perhitungan yang matang. Karena ada juga memang sebagian lahan kita, misalkan kita tanam pohon, yang pohon itu dalam waktu sekian tahun atau sekian bulan bisa dipanen. Maka hal tersebut dibolehkan. Namun yang dilarang adalah terkait dengan lahan ini sebenarnya melindungi, bisa mengamankan, lalu kemudian dibabat habis dan tidak ada solusi, ini kemudian harus dibagaimanakan. Setelah itu ditinggal saja. Inilah yang kemudian dilarang dalam Islam. Kalau kita membahas fikih tentang lingkungan, banyak sekali kaitannya dengan pengkondisian pohon. Bahkan kita ini terkait dengan hewan yang ada di sekitar pohon, Pak. Semut misalkan. Tidak diizinkan kita umat Islam itu membunuh semut, itu membakar sampai keseluruhannya, dibunuh semuanya. Itu pun kita tidak boleh. Karena keseimbangan itu semut punya peran. Kumbang-kumbang ini punya peran. Ketika kemudian salah satu diambil, keseimbangan itu hilang. Nah ini alam ini sudah diatur Allah tawazun, seimbang. Satu dengan lain itu ada ikatan yang tidak boleh sepenuhnya dihilangkan. Karena ketika sepenuhnya dihilangkan, maka akan ada salah satu yang berkembang sangat banyak, sangat pesat, sehingga mengganggu keseimbangan. Saya pernah membaca dikoreksi kalau keliru, di Cina kalau tidak salah. Di Cina itu sempat ada wabah burung, sehingga pemerintah Cina melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap burung karena dianggap mengganggu lingkungan. Ternyata ketika burung ini dihabisi, ada wabah yang datang jauh lebih banyak, yaitu belalang. Kenapa? Karena ternyata burung ini dulu memakan belalang. Tapi ketika dihabisi semua, belalang luar biasa banyak. Nah ini ketidakseimbangan terjadi ekosistem ini. Insyaallah demikian. Jadi kalau terkait dengan di lingkungan kita, ada pohon yang dianggap mengganggu, kalau itu milik umum dimusyawarahkan, kalau milik pribadi silakan dikondisikan, jika milik orang lain kita harus izin dan memberitahu terlebih dahulu. Insyaallah demikian. Baik, kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.